Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fatimah Zahra. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori dan memahami logika dari laporan arus kas. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluannya dulu. Apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini kan ada 5, teman-teman. Yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan laporan keuangan. Nah, kenapa sih kita harus menyusun laporan arus kas? Kenapa nggak 3 komponen aja, seperti neraca, laba rugi, ataupun perubahan modal? Nah, ternyata laporan arus kas ini sangat penting bagi orang-orang yang bisa menganalisa laporan keuangan. Kenapa? Karena di laporan arus kas ini, kita bisa melihat kas ini mengalir kemana. Nah, di laporan arus kas, kita mengenal 3 komponen. Komponen pertama yaitu operasional. Komponen ini berkaitan dengan kegiatan operasional. Komponen yang kedua yaitu investasi. Komponen ini berkaitan dengan aktivitas tetap seperti membeli tanah, menjual tanah, ataupun membeli peralatan. Komponen yang terakhir yaitu pendanaan. Komponen ini berkaitan dengan peminjaman dana, suntikan modal, penjualan saham, pembelian saham, dan yang lainnya. Nah, biasanya arus kas itu melalui dari 3 komponen yang tadi. Jadi kalau misalnya kita membeli mesin dan posisi kas kita itu sedikit, berarti aktivitas investasi kita membesar. Nah, itu saja pengenalan secara singkatnya. Selanjutnya kita masuk ke metode dalam menyusun laporan arus kas. Metode dalam menyusun laporan arus kas ada 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan tentang metode tidak langsung. Karena untuk menjelaskan metode langsung, kita harus mengetahui nilai dari penjualan tunai dan penjualan piutang. Sedangkan kita mengkaji dari laporan keuangan. Di laporan keuangan di neraca tidak ada tercatat berapa penjualan piutang dan penjualan tunainya, sehingga kita tidak bisa melakukan kajian metode langsung. Kalau metode tidak langsung, dia itu mengkaji dari laporan laba rugi dan neraca. Jadi kalau laporan arus kasnya mengkaji 2 tahun, kita hanya perlu laporan laba rugi dan neraca dari 2 tahun. Kita sudah bisa menyusun laporan arus kas. Nah, lanjut di dalam format metode tidak langsung, dia itu ada 3 komponen. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama komponen operasional, yang kedua komponen investasi, yang ketiga komponen pendanaan. Dalam aktivitas operasional, kita hanya perlu mengingat 4 hal. Yang pertama laba. Kenapa sih laba? Karena segala operasional kita ujungnya akan ke laba bersih. Yang kedua, biaya yang dikecualikan atau akun-akun yang dikecualikan yang tidak berhubungan dengan kas. Contohnya beban penyusutan, amortisasi, cadangan piutang, dan laba ditambah beban penyusutan. Yang ketiga aktiva lancar, dan yang keempat hutang lancar. Jadi kita hanya perlu mengingat 4 hal itu saja. Karena 4 hal itu mempengaruhi operasional. Nah, sekarang kita masuk ke cara mencatatnya. Jadi, di laporan arus kas ini, neraca itu kita bandingkan. Misalnya, kalau kita kaji 2016-2017, maka neraca 2016 dan neraca 2017 itu kita bandingkan. Kita lihat akunnya. Misalkan kita mau melihat akun piutang nih. Kita lihat di tahun 2016 nilainya berapa, 2017 nilainya berapa. Dia itu mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu kita lihat selisihnya. Kalau piutangnya naik, misalnya di tahun 2016 2000, lalu di tahun 2017 piutangnya menjadi 4.000, naik 2.000. Apa yang terjadi pada arus kas ketika piutangnya naik? Kalau piutangnya naik, berarti ada customer yang belum bayar ke kita. Kalau piutangnya naik, maka kasnya menurun, arus kasnya turun.
Kalau piutangnya turun, piutangnya semakin habis atau menurun, berarti customer sudah bayar ke kita. Berarti kas kita bertambah. Maka kenaikan piutang atau kenaikan aktiva lancar itu berakibat arus kas menurun. Ini sama dengan persediaan. Kalau persediaannya naik, berarti kita melakukan pembelian persediaan, yang dimana pembelian itu sama dengan mengeluarkan kas. Maka kas kita menurun atau arus kas kita turun. Kalau aktiva lancarnya turun, berarti arus kas kita naik. Naik sebesar selisihnya. Nah, kalau di bagian hutang lancar, kalau hutang naik malah kasnya bertambah. Karena kas kita tidak membayar hutang. Kenapa? Karena saat kita berhutang, kita tidak mengeluarkan kas. Jadi, jika hutang bertambah, maka arus kas kita juga bertambah atau naik. Maka kenaikan hutang sama dengan kenaikan arus kas juga. Tapi kalau membayar hutang, misalnya kita membayar hutang, maka kas kita berkurang. Maka penurunan hutang atau penurunan hutang lancar sama dengan penurunan arus kas. Kalau kenaikan hutang sama dengan kenaikan arus kas. Dalam penjelasan saya tadi terkait aktivitas operasional, singkatnya begini. Kalau aktiva lancar naik, maka arus kas turun. Kalau aktiva lancar turun, maka arus kasnya naik. Nah, di hutang, kalau hutang lancar naik, maka arus kasnya naik. Kalau hutang lancarnya turun, maka arus kasnya juga turun. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini singkatnya berkaitan dengan aktiva tetap. Jadi kalau ada pembelian mesin, penjualan mesin, pembelian tanah, penjualan tanah, pembelian gedung, penjualan gedung, masuk ke aktivitas investasi. Nah, gimana caranya mencatat di laporan arus kas? Kalau ada pembelian tanah, misalnya di tahun 2016, tanahnya 500 juta. Nah, lalu ternyata di tahun 2017 tanahnya menjadi 750 juta. Berarti ada pembelian tanah sebesar 250 juta. Kita beli tanah, berarti kita membayar dengan mengeluarkan kas. Otomatis arus kas kita itu turun sebesar selisihnya tadi 250 juta. Tapi kalau ada penjualan tanah, misalnya di tahun 2016 saldo tanah kita 500 juta. Lalu di tahun 2017 saldo tanah kita berubah menjadi 300 juta. Berarti ada penjualan tanah sebesar 200 juta. Maka arus kas kita naik karena kita menerima uang dari penjualan tanah tersebut. Masuk ke yang terakhir, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan terdiri dari hutang-hutang jangka panjang atau hutang bank. Jadi namanya pendanaan didanai. Jadi kalau ada hutang jangka panjang, hutang bank, pembelian saham, penanaman modal, ataupun penarikan dividen, itu masuk ke komponen pendanaan. Kita masuk ke hutang dulu nih, hutang jangka panjang dan hutang bank. Ini sama seperti yang di aktivitas operasional tadi, yang di bagian hutang lancar. Kalau hutang bank kita meningkat, tentu arus kas kita juga meningkat, karena kan kita meminjam uang dari bank. Tentu kita mendapatkan uang atau kas. Tapi kalau hutang bank kita menurun atau kita sudah membayar hutang bank, maka arus kas kita juga menurun. Kalau dividen atau penarikan dividen, sudah pasti arus kas kita menurun karena kita membayar. Kalau penanaman modal, misalnya di tahun 2017 modal kita 200 juta, sedangkan di tahun 2018 modal kita menjadi 400 juta. Maka arus kasnya naik karena kita menerima uang dan kas kita bertambah 200 juta. Jadi aktivitas operasional ditambah investasi lalu ditambah dengan pendanaan itu sama dengan nilai perubahan kas. Nilai perubahan kas kalau positif berarti kenaikan, kalau negatif berarti penurunan. Nah, begitulah cara menyusun laporan arus kas. Jadi ini hanya teorinya saja. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih.